suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya dia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya dia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuhi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di hadapan kemunafikan ala orang Farisi, mada kasih yang indah, seindah apapun seperti yang dilukiskan dalam surat Santo Paulus kepada umat di Korintus, mada kasih yang indah itu tidak berarti apa-apa. Ada seorang wanita yang dikatakan berdosa dan dianggap sebagai sampah masyarakat, tiba-tiba muncul dan memberi kesaksian tanpa kata-kata di tengah sebuah perjamuan akbar.
wanita ini ya melakukan sesuatu atau bersaksi, memberikan kesaksian, dan kesaksian itu menjadi model keramah tamahan yang tidak dimiliki oleh tuan rumah yang mungkin mengundang banyak orang makan di sana. Konteksnya adalah ya seorang Yahudi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus tentu tahu siapa dan pribadi seperti apa orang yang mengundang dia untuk makan di rumahnya. Tentu dalam kehidupan sosial dia adalah orang yang berkecukupan, orang yang berwibawa di mata orang lain, dan karena itu undangannya ditanggapi dan banyak orang datang makan di situ. Tapi ya dia memiliki hati yang tidak baik. Malah Yesus ya digambarkan dalam Injil, digambarkan bahwa Yesus mendengar suara hati orang kaya itu atau yang disebut Simon itu. Yesus mendengar suara hatinya yang menggerutu, yang memprotes. Seandainya dia ini nabi, dia harus mengusir perempuan yang masuk tanpa diundang ini dan menjamah dia. Dia adalah orang berdosa dan seharusnya dia tahu dia tidak boleh dijamah oleh orang-orang berdosa. Nah, ini gerutunya orang tuan rumah yang mengundang Yesus makan di sana. Tapi ya mungkin dengan itu Yesus ingin mengajar, menunjukkan sesuatu kepada orang kaya itu. Yang pertama, mereka itu beda status, artinya beda dalam banyak hal. Beda status sosial. Dalam kehidupan sosial, orang kaya itu ya statusnya lebih tinggi. Beda dengan wanita pendosa itu. Dia menganggap diri adalah manusia kelas bawah. Nah itu ya, beda yang pertama. Beda yang kedua, mereka beda jenis kelamin. Dan yang ketiga adalah bagaimana persepsi wanita itu dan orang kaya itu terhadap diri. Persepsi mereka beda. Yang satu mungkin gengsinya luar biasa. Yang satu wanita itu ya dia merasa diri tidak bermartabat di hadapan orang lain. Dan yang keempat adalah perlakuan terhadap orang lain. Tuan pesta yang mengundang Yesus makan dan juga mungkin orang lain hadir makan di situ. Perlakuannya terhadap Yesus beda dengan perlakuan wanita terhadap Yesus. Nah ini maka sebagai tuan rumah kita menilai bahwa rupa-rupanya dia tidak menerima Yesus sebagai tamu sesuai dengan tata krama pada waktu itu. Dia seharusnya menyiapkan air ya untuk mencuci kaki tamu-tamu itu, tapi dia tidak buat itu. Tapi yang dibuat oleh wanita itu adalah ya mencuci kaki Yesus dengan air matanya dan menyiapkannya dengan rambutnya. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Dan dibuat dengan ketulusan. Dan itu dalam arti pastoral itu adalah ungkapan penyesalan, pertobatan. Dia mau menyatakan pertobatan, ya, penyesalan atas semua dosa-dosanya. Maka sesudah itu dia mendapat pengampunan. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Beda dengan si tuan rumah. Si tuan rumah sibuk ya mencari kesalahan dan menggerutu. Dan dia tidak melihat kehadiran Yesus sebagai suatu pengalaman. Yesus hadir di situ tentu punya sesuatu, ingin mengubah hidupnya, tapi dia tidak melihat itu. Dia tidak
memaknai kehadiran Yesus sebagai pengalaman iman yang membaharui dirinya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga mungkin ya, dibandingkan dengan orang lain, kita sangat dekat dengan Sang Tuhan. Sebagai orang Katolik, setiap hari kita datang misa, kita menerima komuni kudus. Tuhan menyatu dengan diri kita. Apa sikap kita dengan Sang Tuhan yang menyatu dengan diri kita? Apakah lebih berkualitas, lebih bermutu dari orang lain, atau malah lebih tidak teratur hidup ini? Semoga kita ya boleh merefleksikan ya pengalaman iman kita dengan Sang Tuhan dan juga dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.